Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam yang berjudul Akidah Islam, Akidah Pokok dan Akidah Cabang. Dengan dosen pengampu yang pertama Bapak Dr. Lukmanul Hakim MAg dan yang kedua Bapak Rahmat Trihadi MAg. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Harmela Febriagina dengan nomor NIM 2416040096 dari Prodi Akuntansi Syariah C. Yang pertama adalah pengertian akidah. Secara bahasa, akidah berasal dari kata akada, yakidu, ukdatan, akidatan berarti simpulan, ikatan, perjanjian, atau kokoh. Secara istilah, akidah adalah suatu pokok dasar keyakinan yang harus dipegang teguh oleh orang yang mempercayainya. Menurut Al-Quran, pengertian akidah atau iman adalah suatu keyakinan yang mantap dalam hati yang dengannya seorang mukmin percaya dan yakin bahwa Allah adalah satu-satunya yang maha besar, sumber kebenaran dan pemberi kebenaran. Selanjutnya adalah pengertian akidah pokok. Akidah pokok adalah akidah yang nilai-nilainya masih tidak mengalami perubahan sejak zaman Nabi, di mana pada masa itu persoalan masalah akidah masih sangat kokoh, sehingga tidak mudah untuk dipecah belahkan. Adapun yang dimaksud dengan akidah pokok adalah 6 aspek yang semuanya merupakan rukun iman, yaitu A. Iman kepada Allah, B. Iman kepada malaikat Allah, C. Iman kepada kitab-kitab Allah, D. Iman kepada rasul-rasul Allah, E. Iman kepada hari akhir, dan F adalah iman kepada qada. Baiklah, saya akan menjelaskan 6 rukun iman tersebut. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Kita sebagai Islam, keturunan yang wajib percaya akan Allah itu Tuhan kita. Yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat sebagai makhluknya yang memiliki tugas tertentu dari Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasulnya, terutama beriman kepada Al-Quran dan kepada kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang keempat adalah iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah adalah meyakini bahwa Allah telah memilih beberapa orang di antara manusia, memberikan wahyu kepada mereka dan menjadikan mereka sebagai utusan atau rasul untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah, merupakan kewajiban bagi kita untuk beriman kepada hari akhir, karena iman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun dalam iman sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan yang sebelumnya. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Artinya, seseorang mempercayai dan meyakini bahwa Allah SWT tidak menjadikan segala makhluk dengan kodrat dan iradatnya dengan segala hikmahnya. Selanjutnya adalah pengertian akidah cabang. Akidah cabang adalah perbedaan pemahaman dalam memahami masalah akidah atau keimanan dalam kelompok-kelompok atau aliran dalam Islam, sehingga muncullah cabang-cabang dan perbedaan dalam memahami rukun iman yang 6. Termasuk juga di dalam akidah cabang adalah apa yang disebut dengan hukum syariat atau yang disebut dengan hukum fikih. Di dalam akidah cabang terdapat masalah-masalah. Yang pertama, masalah Tuhan. Golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat, Dia adalah esa, bersih dari hal-hal yang menjadikannya tidak esa. Mereka mengesahkan Tuhan dengan mengosongkan Tuhan dari berbagai sifat-sifat. Yang kedua adalah masalah kitab-kitab. Golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah berpendapat bahwa Al-Quran adalah qadim, bukan makhluk. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa Al-Quran tidak qadim karena Al-Quran itu makhluk. Yang ketiga adalah masalah Nabi dan Rasul. Masalah yang masih diperselisihkan dalam kaitannya dengan iman kepada Nabi dan Rasul adalah mengenai jumlahnya. Dan yang keempat adalah masalah hari kiamat. Para ulama ikhtilaf tentang apa yang akan dibangkitkan. Ada yang berpendapat bahwa yang akan dibangkitkan adalah jasmani dan rohani. Dan ada juga yang berpendapat bahwa yang dibangkitkan adalah rohnya saja. Yang kelima adalah masalah takdir. Terdapat perbedaan dalam memahami dan mempraktekkan ketentuan Allah, yaitu
Yang pertama, kaum Qadariyah berpendapat bahwa segala perbuatan manusia, baik maupun buruk, semuanya ditentukan oleh manusia itu sendiri. Allah tidak mempunyai sangkut pautnya dalam hal ini karena Allah telah menyerahkan kodratnya kepada manusia. Yang kedua adalah kaum Jabariyah, mempunyai itikad yang bertolak belakang dengan itikad kaum Qadariyah. Jabariyah berpendapat bahwa manusia tidak punya daya apa-apa karena segalanya telah ditentukan oleh Allah. Pendapat Jabariyah ini dianggap menyimpang oleh golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekian dari materi presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.